Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para siswa? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan ketemu dalam bahasan pembagian harta warisan menurut Islam bagian yang kedua. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari tiga hal. Macam-macam ahli waris, kunci-kunci mudah menguasai penghitungan harta waris, dan bagian masing-masing ahli waris. Kita lihat macam-macam ahli waris. Ahli waris, jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka dibagi menjadi dua, golongan laki-laki dan golongan wanita. Golongan laki-laki ada 15 macam, dan golongan wanita ada 10 macam. Kemudian, waris, jika dilihat dari kadar bagiannya, juga dibagi dua, ahli waris zawil furud, dan yang kedua ahli waris asobah. Ahli waris zawil furud memiliki angka-angka yang sudah Allah tetapkan di Al-Quran, yang dikenal dengan nama furudul muqaddarah. Ada ahli waris yang mendapatkan 2/3 bagian, sepertiga, seperenam, setengah bagian, seperempat bagian, dan seperdelapan bagian. Adapun ahli waris asobah dibagi menjadi tiga, yaitu asobah binafsih, di mana dia menjadi penerima sisa harta warisan karena dirinya sendiri. Kemudian asobah bil ghair, yaitu asobah penerima ahli waris yang bagiannya terikat oleh yang lain, terpengaruh dengan yang lain, bersama-sama menjadi asobah dengan yang lain. Kemudian yang ketiga asobah ma'al ghair, juga demikian, bersama-sama menjadi asobah bersama dengan yang lain. Asobah binafsi memiliki 12 macam, bighair dan ma'al ghair juga demikian. Nah, sekarang kita lihat ahli waris dari golongan laki-laki. Semisal ada seseorang yang meninggal dunia, seorang wanita yang meninggal dunia. Siapa yang menjadi ahli waris dari golongan laki-laki? Maka yang pertama berhak adalah anak laki-lakinya, dilanjutkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayahnya, kemudian kakeknya. Siapa berikutnya? Adalah saudara lelakinya yang sekandung. Kemudian saudara lelakinya yang sebapak, berikutnya saudara lelakinya yang seibu. Dilanjutkan keponakan dari saudaranya yang sekandung, kemudian keponakan dari saudara lelakinya yang sebapak. Dilanjutkan paman saudara lelaki bapak yang sekandung, kemudian paman yang sebapak, kemudian sepupu, ya, anak dari paman yang sekandung, kemudian sepupu, ya ini anak dari paman yang sebapak dengan ayah. Kemudian siapa yang ke-14? Yang ke-14 adalah pasangan hidupnya, yaitu suami. Kemudian yang 15 adalah wala, laki-laki yang memerdekakan budak. Misalnya budaknya meninggal dunia, maka dialah yang berhak mendapatkan harta waris. Kemudian siapa saja golongan wanita penerima ahli waris jika ada seorang laki-laki yang meninggal dunia? Maka yang pertama adalah anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibunya, kemudian neneknya. Kemudian nenek dari jalur ibu dan nenek dari jalur bapak. Kalau nenek ada dua macam. Kemudian saudara wanitanya yang sekandung, kemudian saudara wanita yang sebapak. Dan yang ke-8 saudara wanita yang seibu. Keponakan tidak dapat, bibi juga tidak dapat. Siapa yang ke-9 adalah pasangan hidupnya, yaitu istri. Ya, ada istri, kemudian
ada wala yang ke-10, seorang wanita yang membebaskan budak. Bisa dipahami ya? Nah, ini rincian dari ahli waris asobah, penerima sisa harta dari jenis kelamin asobah binafsih. Asobah binafsih itu pasti laki-laki, ya. Ini berurutan, ya. Siapa saja jika ada seseorang yang meninggal, penerima sisa harta dari asobah binafsi otomatis dirinya sendiri, yaitu anak lelaki. Jika anak lelaki tidak ada, maka asobah jatuh kepada cucu lelaki dari anak laki-laki. Jika tidak ada cucu, maka penerima sisa asobah jatuh kepada bapak atau ayah. Jika tidak ada, maka ke kakek. Kalau tidak ada, ke saudara lelaki yang sekandung atau saudara lelaki yang sebapak atau saudara anak lelaki dari saudara lelaki yang sekandung, ini keponakan, ya, atau keponakan dari saudara lelaki yang sebapak. Baru setelah itu asobah mengalir kepada paman, baik paman yang sekandung maupun paman yang sebapak. Kemudian sepupu, ya, yang sekandung maupun sepupu dengan paman yang sebapak dengan yang meninggal, ya. Baru kemudian lelaki yang memerdekakan budak. Ya, ini bigoir 1, bigoir 2 akan kita bahas pada bagian setelah ini. Berikutnya, kita akan bicarakan jatah asobah, ahli waris asobah bigoir. Siapa itu asobah bigoir? Yaitu jika ada seseorang yang bersama-sama menjadi asobah karena tertarik oleh adanya asobah binafsih. Contohnya siapa? Kita bisa lihat ini tadi bahkan untuk asobah binafsih yang otomatis jadi asobah karena di sininya sendiri. Nah, ini BG1 itu adalah bigoir. Siapa itu? Anak perempuan yang sama-sama akan menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki. Ya. Yang kedua, cucu perempuan juga punya kesempatan jadi asobah bersama dengan cucu laki-laki, ya, dari anak lelaki. Syaratnya dari anak lelaki. Saudara juga bisa menjadi asobah bigoir, saudara perempuan yang sekandung yang tertarik saudara lelaki. Tertarik itu artinya apa? Statusnya sama, menjadi penerima asobah. Dan saudara perempuan yang sebapak yang tertarik saudara lelaki sebapak. Ya, keduanya sama-sama menjadi asobah. Kalau ma'al ghair itu saudara perempuan sekandung atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki seorang atau lebih dan seterusnya. Ma'al ghair jarang dibahas biasanya, maka kita cukup membicarakan yang asobah binafsi dan asobah bi ghair. Atau biasa Bapak singkat nanti ABN untuk anak laki-laki, ABG untuk anak perempuan, asobah bi ghair.